Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak beserta keluarga di rumah hari ini? Masih sehat semua ya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Anak-anak, pagi hari ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita sama-sama membaca doa hendak belajar. Dengan harapan semoga ilmu yang anak-anak pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ayo bersama Bu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, materi kita pada pagi hari ini yaitu melanjutkan pada materi minggu yang lalu. Anak-anak masih ingat minggu yang lalu kita mempelajari materi apa? Ya, betul. Minggu yang lalu kita mempelajari materi huruf hijaiyah sambung. Anak-anak masih ingat ya huruf hijaiyah? Ya, huruf hijaiyah adalah huruf yang digunakan untuk menulis Al-Quran. Anak-anak, huruf hijaiyah kemarin ada berapa jumlahnya? Ya, betul. Jumlah huruf hijaiyah ada 29. Ya, ternyata anak-anak masih ingat keterangannya Bu Guru minggu lalu. Anak-anak, di dalam huruf hijaiyah kemarin yang sudah diterangkan Bu Guru, ada 6 huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Coba anak-anak, apa saja 6 kemarin? Ya, yaitu alif, dal, zal, ro, za, dan waw. Ya, anak-anak ternyata masih ingat semua. Ya. Pelajaran kemarin tentang huruf hijaiyah sambung dan huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Juga kemarin sudah Bu Guru menerangkan bagaimana cara penulisan huruf hijaiyah yang sambung. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya ya, karena kemarin anak-anak sudah belajar tentang huruf hijaiyah sambung, juga sudah menulisnya dari huruf hijaiyah yang sendiri-sendiri menjadi sambung. Maka sekarang adalah tulisan setelah anak-anak bisa membuat huruf hijaiyah sambung, maka anak-anak harus bisa menulis ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu contohnya. Yang pertama, Zayana. Nah, itu masih huruf satu-satu. Kemudian kolom yang kedua itu ketika disambung, Zayana. Tuh, zanya kenapa kok sendiri? Karena huruf za tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Makanya za tidak bisa disambung dengan ya. Ya. Kemudian di sebelahnya lah itu bacanya Zayana. Nah, ditulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian nomor 2, Sabila. Nah, itu semuanya sambung karena huruf sin, ba, dan lam adalah semuanya huruf sambung ya. Kemudian ditulis dalam bahasa Indonesianya Sabila. Ingat anak-anak ya. Kalau disuruh Bu Guru menulis dalam bahasa Indonesia, maka bacaan dari bahasa Arab sama bacaan yang dari bahasa Indonesia harus sama. Kalau menggunakan bahasa Arab atau dengan huruf hijaiyah bunyinya sabila, maka ketika ditulis dalam bahasa Indonesia bunyinya juga sabila. Tidak boleh terbalik. Karena apa? Karena biasanya anak-anak itu banyak yang terbalik. Ketika Bu Guru menulis sabila, ayo anak-anak tulis dalam bahasa Indonesia. Biasanya anak-anak nulisnya labisa. Itu salah. Ya. Makanya harus sama.
bacaan dari huruf hijaiyah sabila ketika ditulis dalam bahasa Indonesia pun jadi sabila. Paham ya anak-anak ya? Nah, jangan sampai keliru. Memang kalau dalam bahasa Arab itu nulisnya dari sebelah kanan tetap sabila, tapi ketika bahasa Indonesia dari kiri membacanya sabila sama. Jadi sama-sama bacanya sabila meskipun ditulis dengan bahasa Arab atau dengan huruf hijaiyah ataupun ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin atau huruf alfabet, bacanya harus sama. Paham ya anak-anak? Coba kita lihat pada contoh yang lain. Nah, contoh di situ ada. Coba di situ ada sakilah. Nah, sakilah itu karena semuanya huruf hijaiyah sambung, maka sambung semua. Kemudian coba lihat yang itu yang ada tengah, khoroja. Nah, khoroja karena roknya itu huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung, maka ro tidak bisa disambung dengan jim. Ya, tapi ketika di tengah ro, maka ro masih bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Karena huruf yang nyambung itu bukan ro, tapi huruf sebelum ro itu yang nyambung. Makanya menjadi khoroja. Nah, ketika ditulis dalam bahasa Indonesia pun jadinya membacanya khoroja. Ingat anak-anak, membaca tulisan bahasa Arab atau tulisan huruf hijaiyah dari kanan. Tapi kalau huruf dengan bahasa Indonesia atau huruf alfabet dari kiri, tapi bunyinya tetap sama. Itu yang harus diperhatikan anak-anak karena banyak sekali kesalahan di situ dan itu sering sekali ya. Tidak hanya 1-2 siswa, banyak biasanya itu anak-anak itu keliru. Lah kelirunya di situ. Misalnya sakilah ketika dalam bahasa Arab bacanya atau tulisan huruf hijaiyah bacanya sakilah. Tapi ketika disuruh bu guru menulis menjadi lakisah, itu salah. Ketika disuruh bu guru menulis ke dalam bahasa Indonesia atau dengan huruf ABC atau huruf alfabet, maka tetap bunyinya juga sama, yaitu sakilah. Gitu ya anak-anak ya. Jadi itu perlu diperhatikan anak-anak biar tidak ada kesalahan. Kemudian hasunah. Nah, bacanya juga hasunah. Ketika ditulis dalam huruf bahasa Indonesia juga hasunah. Tidak boleh dibalik. Dabata. Nah, ketika digandeng karena dal huruf yang tidak bisa digandeng atau tidak bisa bersambung, maka dal kalau di awal kalimat sendirian, tidak digandeng kepada siapa menjadi dabata. Nah, sama juga zabahah sama, bawahnya juga sama, rosyada. Nah, karena ro dal ro itu adalah sama-sama huruf yang tidak bisa digandeng dengan huruf sesudahnya. Ya, makanya berdiri sendiri kalau terletak di awal kalimat. Paham ya anak-anak? Ada lagi contohnya. Nah, ini di situ yang sudah ada fathatain. Abadan, alif adalah huruf yang tidak bisa disambung, makanya berdiri sendiri ketika di huruf bersambung. Ba karena bisa disambung, maka ba bersambung ke dal. Tetapi dal karena tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya, maka alif di belakang dal, di depan dal pun sendirian. Itu dibaca abadan. Nah, ketika ditulis di dalam bahasa Indonesia atau huruf alfabet, maka bacaannya juga sama, abadan. Lah, kenapa kok tidak abada? Nah, di situ karena fathatain. Ingat anak-anak kemarin, fathatain berbunyi an. Nah, makanya di situ abadan. Hari terakhirnya ada huruf n-nya. Tapi kalau abada itu berarti fathahnya cuma satu, bukan fathatain, tapi fathah. Abada. Tapi karena di situ harokat fathahnya 2, maka menjadi abadan. Sama juga bawahnya ahadun. Di situ dal itu domatain. Nah,
kemarin di dalam pelajaran tentang tanda baca dhomatain berbunyi un. Nah, makanya dibaca dun. Nah, begitu ya. Jadi anak-anak perlu diperhatikan kalau fathatain berbunyi an, kasrotain berbunyi in, dhomatain berbunyi un. Nah, itu anak-anak yang perlu diperhatikan. Karena anak-anak kemarin sudah bisa cara menggandengnya. Sekarang pelajarannya adalah cara untuk ketika ditulis ke dalam bahasa Indonesia. Anak-anak setelah ini nanti anak-anak dikasih bu guru tugas ya. Dikasih bu guru tugas, dikirim bu guru melalui WA tugasnya. Perintahnya nanti silakan ditulis ke dalam bahasa Indonesianya seperti contoh ini tadi ya. Setelah ada huruf hijaiyahnya dipindah menjadi ke huruf alfabet atau ditulis dalam bahasa Indonesia, bunyi bacaannya tapi ditulis dalam bahasa Indonesia. Paham ya anak-anak ya? Ya, semoga anak-anak bisa memahami apa saja yang sudah diterangkan Bu Guru pada pagi hari ini ya. Anak-anak kiranya hanya sampai di sini pelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Semoga anak-anak paham dengan apa yang sudah diterangkan Bu Guru. Jika anak-anak ada yang belum paham, silakan hubungi Bu Guru, bisa melalui WA, bisa telepon, atau bisa video call. Terserah, silakan anak-anak. Kalau memang anak-anak belum memahami. Tapi Bu Guru kira orang tua anak-anak di rumah semuanya bisa menjelaskan kepada anak-anak. Kalau memang anak-anak ada kesulitan, pasti dibantu oleh orang tua. Paham ya anak-anak ya? Udah, kiranya hanya sampai di sini pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita tutup pelajaran pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.